organisasi terlarang, organisasi yang tidak terdaftar pada organisasi yang masuk kategori organisasi terorisme NII. Itu dia, sejumlah pihak menyatakan memang ada dugaan unsur afiliasi antara Ponpes Al Zaitun dan juga NII. Belum. Jangan memasukkan anak karena bangunan yang megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Hafino salam alaihim, Hafino salam alaihim, Hafino salam alaihim, 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 alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Salah satu contoh adalah pesantren Zaitun. Ini perang Neo Contact War. Perang. Bubarkan Az-Zaitun secara permanen dan tangkap Panji Gumilang. Tidak ada tawar-menawar. Dan kami mendorong agar segera si Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Persoalan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu semakin meruncing. Pemerintah diminta tegas menangani dugaan adanya penyimpangan paham dan ajaran menyesatan di lembaga pimpinan Panji Gumilang tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan mengatakan kasus Al-Zaitun masih dipelajari karena termasuk fenomena baru. Mahfud mengingatkan agar tidak sembarangan menyikapi kasus Al-Zaitun tanpa lebih dulu mendalami. Kita sedang mendalami itu semua, ujar Mahfud MD kepada wartawan usai memberikan kuliah umum bertema, Peran Undang-Undang Perampasan Aset untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, di Universitas Pasundan Unpas Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Namun Mahfud tidak memberikan pernyataan tegas terkait apakah akan ada tindakan tegas kepada Al-Zaitun jika memang ditemukan pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, siapapun harus taat hukum di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak nanti kita dalami, kata Mahfud MD. Bahkan ketika diminta tanggapannya soal pertanyaan MUI Indramayu jika ajaran Al-Zaitun tidak sesuai dengan ajaran Islam, Mahfud hanya memberikan jawaban normatif. Saya belum tahu apa ketidaksesuaiannya. Kan nanti ada urusannya. Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu Kemenak. Kan gitu. Kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya, ucap Mahfud. Namun Mahfud MD berharap, tim investigasi yang telah dibentuk untuk menyelidiki Al-Zaitun bisa bekerja dengan baik. Ya, semoga bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan harapan banyak orang. Jadi, Panji Gumilang ini, saudara sekalian, dulu induknya adalah Negara Islam Indonesia. Merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah, tetapi sudah ada strukturnya. Ada syekh yang memimpin, kemudian ada gubernurnya, ada menterinya, ada bupatinya, ada camatnya. Nah itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah. Dipecah, yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Ali Mortopo memang biasa begitu dulu. Dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad. Sama, NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu, pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup. Sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang, kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al-Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu, tapi sesudah kalau apa kira-kira kalau pakai sholawatnya orang NU itu mengadu Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang sudah terlalu nyaman dalam posisinya sehingga melakukan berbagai dugaan tindak pidana. Panji Gumilang ini merasa sangat nyaman kemudian melakukan dugaan tindak-tindak pidana dan penodaan terhadap agama menurut ukuran orang umum, kata dia, ditemui di Yogyakarta, Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023.
Menurut Mahfud, Panji Gumilang menemukan kenyamanannya sejak pendirian Al Zaitun sebagai entitas kontra negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1996. Dengan eksistensinya, ponpes tersebut mampu menarik perhatian para donatur. Nah, karena Panji Gumilang itu memecahkan diri dan membikin sendiri dan betul-betul menjadi anti-NII, sambungnya. Mahfud menjelaskan Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang sejatinya merupakan buah dari operasi intelijen yang bermaksud memecah sisa-sisa gerakan Darul Islam atau NII yang diprakarsai oleh Kartosuwirjo. Kata Mahfud, Panji memiliki keterkaitan dengan Komandemen Wilayah KW 9 yang merupakan hasil operasi intelijen pada tahun 1985 untuk menandingi NII. Pemerintah melalui tangan Ali Murtopo sengaja membentuknya demi memecah belah NII dari dalam. Sebagaimana diketahui hingga saat ini Panji Gumilang masih tetap bersikukuh dengan pendirian sesatnya walau gelombang protes semakin kuat dari semua kalangan yang kontra terhadapnya. Padahal dari kalangan ulama sendiri sudah sangat geram dengan ulah Panji Gumilang yang diduga mendapat backing istana yang sangat kuat. Apalagi menjelang pemilu tahun 2024 yang merupakan tempat yang paling diincar oleh pasangan calon presiden tertentu untuk mendulang suara di sana sebagaimana yang pernah terjadi pada saat tahun Pilpres suatu saat dahulu. Namun umat Islam tetap optimis akan ada perubahan terhadap Ponpes Al Zaitun sesuai dengan tuntutan masyarakat Islam di Indonesia.